siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kami hari ini. Mungkin sambil kita nunggu, terima kasih semuanya yang sudah join dan pertama-tama saya ucapin juga untuk Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar sampai nanti pas jam berbuka. Oke, kita hari ini tentunya ada kedatangan 3 orang narasumber yang sudah cukup lama malang melintang di dunia properti pastinya. Mungkin pertama-tama saya kenalkan dulu. Saya dengan Bella, saya agent relation dari Asia. Nah, hari ini saya punya 3 orang narasumber, yaitu ada Pak Wilson, lalu ada Pak Hartono, dan Pak Yohanian. Nah, untuk Bapak-bapak, mungkin videonya boleh nyalain, Pak? Halo? Ya, kita sambil tunggu. Nah, itu dia. Ada Pak Wilson. Mungkin di-unmute sekalian, Pak, biar kedengaran suaranya. Halo, Pak Hartono. Halo, Pak Wilson. Ya, halo pagi semuanya. Semangat pagi. Ya. Selamat pagi juga, Bapak-bapak. Ya. Oke. Mungkin satu-satunya dari Pak Yohan. Mungkin Pak Hartono tadi suaranya belum terdengar, Pak. Oke, selamat pagi semua. Oh ya, selamat pagi Pak. Halo Pak Wilson juga. Selamat pagi. Oke, nah saya perkenalkan ini Pak Wilson adalah prinsipal dari Rewind Prestige Kelapa Gading. Ya, sedikit biografi mengenai beliau adalah Pak Wilson ini sudah 23 tahun di industri properti ya. Boleh operator, boleh dibantu mungkin. Pak Yohan punya ini mungkin. Oke. Saya ulang, Pak Wilson ini prinsipal dari Rewind Prestige Kelapa Gading. Ya, dia sudah 23 tahun di dunia broker properti, merupakan salah satu member elite klub juga dari Rewind Indonesia, dan selama di bawah kepemimpinan beliau, Rewind Prestige untuk di tahun ini pun di tahun 2019 menjadi juara 1 di nasional secara kantor Rewind. Ya, kedua kita ada Bapak Hartono. Halo Pak Hartono. Ya, Pak Hartono ini member broker dari Era Expert ya, member Expert. Sudah 15 tahun berpengalaman juga di bidang properti tentunya. Pernah menjabat juga sebagai DPD REI Jawa Barat sebagai wakil bendahara ya untuk bidang perbankan, pembiayaan dan perpajakan. Dan saat ini sekarang jadi member broker di Era Expert. Nah, terakhir saya punya narasumber terakhir yaitu Bapak Yohanian. Halo Pak Yohan. Ya, halo Bu. Pak, mukanya tidak terlihat, Pak. Mungkin videonya boleh dinyalain. Ya. Oke, ketuker, Pak, sepertinya, Pak. Ketuker. Oke, coba saya. Ya, yang satunya mungkin boleh di off, Pak, videonya. Ya. Oke, halo Pak Yohan. Nah, sudah. Pak Yohan ini merupakan prinsipal Century 21 Metro Group dan sekarang juga menjabat sebagai Ketua AREBI DPC Bekasi ya Pak ya? Ya, Bekasi. Century Metro 21 Group sendiri juga banyak nih, ada beberapa cabang ya, ada 21 Metro, Metro 1, Metro 2 JGC, Metro 3 di Medland, sama terakhir Metro at Symphony ya Pak? Iya, betul. Ya, betul. Oke. Nah, selain itu juga Pak Yohani juga sudah cukup lama di properti, sudah 10 tahun, dan dia juga salah satu orang presiden chapter FGB MFI chapter properti ya, Pak? Iya. Oke. Nah, itu mungkin sedikit penjabaran mengenai narasumber kita siang hari ini. Oke. Ini agak ada feedback. Pak Yohan, mungkin device yang satu laginya boleh dimatiin, Pak, sound-nya? Coba. Iya, Bu, udah. Kayaknya ketukar, Pak. Ini ketukar ya? Iya. Nah, ya, gini.
yang ada muka Bapak yang dinyalakan suaranya. Nah, oke Pak, udah Pak. Oke, jadi tidak feedback. Nah, mungkin hari ini sesuai topiknya, kita akan membahas investasi cerdas di masa pandemik. Nah, apa aja sih? Nah, mungkin sedikit kayak kita tahu nih Pak, sekarang kan banyak instrumen investasi yang bisa orang dapatkan ya di berbagai sektor. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nih Pak, apa sih yang sedang terjadi sekarang market di perekonomian di Indonesia sendiri, dan bagaimana efeknya nih setelah pandemik ini ke bisnis properti sendiri, dan perilaku, apakah ada pengaruhnya juga ke perilaku konsumen dalam melihat sektor-sektor investasi ini. Mungkin boleh dimulai dari Pak Yohan dulu Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih buat semuanya. Ya, salam sejahtera, salam sehat selalu buat semua kita. Ya, terima kasih buat Bu Bella dan juga salam juga buat Pak Tono dan juga Pak Wilson ya, yang juga sama-sama kita mau sampaikan sesuatu mungkin buat teman-teman buat lebih menarik lagi ya motivasi di saat seperti ini seperti apa ya. Ya, kita perlu tahu memang tadi juga kita barusan meeting dengan para pengurus Arebi. Di sini sampaikan memang situasi ini kan memang udah masuk ke arah new normal. Kalau kita lihat new normal itu apa sih? Kalau kita di internet itu new normal itu kebanyakan ya situasinya memang yang orang-orang yang bicara tentang masker, hand sanitizer, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Ya artinya memang perilaku inilah yang menjadi satu nantinya akan menjadi satu arah yang berbeda, yang orang mungkin yang saat ini terbiasa dengan transaksi offline dan lain sebagainya, mulailah mungkin mereka lari bagaimana supaya tetap aman, sehat, tapi bisa tetap closing ya. Nah makanya new normal ini adalah sesuatu yang baru, yang dimana kita sebagai seorang agent ataupun juga seorang developer dan insan properti lah, kita harus mulai beradaptasi ya dengan situasi seperti ini. Kita harus melihat bahwa ini adalah sesuatu yang memang kita harus berubah, nggak bisa kita tinggal diam. Ya, saya juga tahu bahwa situasi hari ini pun juga kalau kita lihat, saya kemarin juga ngobrol sama teman-teman yang di Wuhan di China, mereka pun ternyata nggak 100%. Saya percaya memang situasi ini sifatnya memang akan 100% kalau antivirusnya atau mungkin itu sudah ketemu ya, sudah ketemu. Tapi kalau saat ini mungkin mereka pun juga bilang masih 50%. 60-70%. Nah, artinya di sini berarti kita harus bersegera untuk berubah kan ke arah ke new normal ini kan. Bagaimana caranya ya? Investasi properti pun juga sama. Semua properti baik secondary maupun primary itu pun juga arahnya berubah semua. Ya kita juga tahu situasi seperti ini, instrumen-instrumen investasi mungkin ada beberapa, ada emas, ada deposito, ada juga reksadana, ada saham dan properti. Ya saya sih melihat bahwa situasi seperti ini sebenarnya komponen yang paling menarik ini sebenarnya cuma di dua ini nih, antara saham dan juga properti. Karena kita tahu kalau risiko saham itu memang tinggi tapi returnnya tinggi, tapi kalau properti risikonya rendah, returnnya tinggi. Nah, tinggal bagaimana kita melihat investasi ini, instrumen dua investasi ini, apakah mana yang menjadi kebutuhan kita. Nah, saya juga berpikir justru properti adalah sebenarnya menarik ya, karena kita juga lihat memang barang non liquid, tapi tetap kita lihat ini situasinya bahwa properti hari-hari ini pun kalau di kami secondary banyak yang ada yang beberapa koreksi, yang harga-harga juga menarik, sehingga buyer menjadi, ya saya rasa buyer saat ini ada bayarnya, ada marketnya Bu, cuma mereka ini harus butuh alasan. Ya mereka akan tanya, nanti mungkin Pak Wilson yang lebih paham nih tentang investor. Why? Kenapa gua harus beli gitu kan? Kenapa saya harus beli? Nah, akan kita lihat juga promo-promo kan beberapa mereka pun juga bilang kalau memang masuk akal investasinya, contohnya nanti dijelaskan Asia pun punya cara cuti bayar dan lain sebagainya. Ini kan ada sesuatu yang menarik kan, menjadi satu soft payment yang cukup menarik di saat ini supaya kita bisa dapat propertinya tapi dengan cara yang lebih lunak daripada yang biasa-biasanya ya kan. Dan ini investasi berjalan, apalagi kalau mereka yang punya dana bisa bertahan lebih dari setahun. Apalagi kan kalau kita bicara investasi kan jangka panjang, ini menarik di saat ini.
waktunya, bahkan saya bilang sama teman-teman tim, ya jargonnya saatnya kita beli, ya kan, saatnya untuk kita berinvestasi, tapi dengan situasi yang memang kita tahu ya bahwa produk itu penting. Nanti kan saya juga akan jelaskan beberapa komponen-komponen apa sih yang perlu diperhatikan, cara cerdas untuk kita membeli sebuah properti di saat pandemi seperti ini apa aja yang perlu diperhatikan. Itu yang mungkin saya bisa. Oke, menarik ya. Jadi Bapak akan memberikan tips. Nah, bagaimana dengan pendapat Pak Hartono nih Pak tentang topik kita? Mungkin Pak Hartono punya pendapat yang berbeda dengan Pak Yohan. Seperti kita ketahui kan tadi instrumen juga sudah banyak yang disebut. Pak Hartono, boleh Pak? Mungkin kalau Bapak ada yang mau di-share, silakan Pak. Selamat siang semuanya, salam sehat. Saya Hartono dari Era Expert. Kebetulan kantor kami ada di Asia di Jakarta Garden City. Saya ada beberapa yang akan saya share. Ada slide saya. Silakan Pak. Oke. Bentar. Tolong di-share slide saya. Oke, kita menyikapi dengan wacana dan bahasan kali ini adalah investasi cerdas di masa pandemi. Saya sependapat dengan Pak Yohan dan kemudian kita lihat situasi kondisi sekarang ini bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Ada beberapa instrumen investasi yang kita tahu. Yang pertama mungkin kita lihat ada beberapa yang safe itu adalah bunga deposito ya. Tapi kalau kita lihat dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, 1 tahun terakhir ini, kita lihat bunga deposito itu bukan instrumen investasi yang menarik ya, apalagi pada saat sekarang ini ya, semakin menurun ya. Next. Nah, kemudian kita lihat juga mungkin reksadana. Kalau kita lihat dalam setahun terakhir juga grafiknya itu semakin menurun dan bukan merupakan opsi untuk dalam investasi yang menarik juga menurut kami ya. Nah, ini yang menarik ini adalah harga emas. Banyak sekali ya orang dari zaman dahulu sampai sekarang itu selalu kalau investasi selalu berpikiran saya nggak daripada memegang uang lebih baik saya membeli emas ya kan. Nah, kebetulan emas saat ini adalah saat puncak-puncaknya di mana harga emas itu sangat tinggi dan ini sudah mulai jenuh dan di mana saat-saat ini nih untuk investasi di emas ini adalah saat yang kurang tepat. Harusnya saat ini adalah melepas emas karena harga di sini adalah harga saat-saat jenuhnya dia. Karena ini momennya kalau kita lihat dalam beberapa saat terakhir ini beberapa waktu bebarengan itu komoditi itu menurun. Apalagi kalau kita lihat ya emas itu mulai menurun dan dilihat minyak dunia juga menurun meskipun sekarang mulai recovery ya, mulai ada titik balik ya. Jadi menurut saya emas mungkin bukan pilihan terbaik untuk saat ini kita untuk berinvestasi. Nah, kemudian salah satunya saham. Kita lihat ya dengan adanya pandemi global ini saham seluruh dunia itu benar-benar anjlok ya. Sangat-sangat anjlok dan di Indonesia sendiri IHSG sendiri sudah menyentuh memang posisi yang memang benar-benar di bawah. Jadi untuk masuk di kembali kita perlu pemulihan ekonomi itu secara global dan kemungkinan mungkin kita lihat saat ini untuk recovery-nya butuh waktu. Jadi saham ada opsi untuk masuk, tetapi mungkin kalau misalkan kita mau lebih safe bisa alternatif yang lain untuk investasi ya. Nah, kita lihat properti ini sempat booming di 5 tahun ke belakang yang lalu dan
2 tahun terakhir ini dia masuk ke dalam tahap yang dinamakan itu adalah recession. Kita tahu bahwa properti dalam 1-2 tahun terakhir ini udah masuk ke stage yang recession, yang kita lihat di step keempat ya. Nah, saat kemarin, sewaktu kita ada tahun di mana tahun politik dan pemilu dan sebagainya, otomatis kita agak terhambat untuk masuk ke dalam recovery. Meskipun ada beberapa masih recovery ya. Dan kita lihat tahun ini dengan adanya pandemi COVID dan sebagainya, itu membuat recovery-nya agak lama. Tetapi kita yakin bahwa recovery ini sudah masuk kita di stage recovery. Otomatis setelah pandemi ini, otomatis kita akan masuk ke dalam stage berikutnya, yaitu expansion dan mulai ke booming lagi ke properti itu. Jadi siklusnya itu mulai menanjak. Jadi saat sekarang ini adalah saat yang terbaik untuk membeli properti, karena saat sekarang harga-harga itu sangat terkoreksi. Kan tadi ada beberapa dari Pak Yohan ada koreksi harga, di mana ini adalah memang properti ini saat terbaik untuk time to buy. Kalau jargon kita itu time to buy. Oke. Jadi salah satu instrumen terbaik saat ini pilihannya mungkin di properti gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri dari Badan Pusat Statistik ya, dari tahun 2020 ini memang benar-benar terkoreksi jauh ya. Dan kita lihat ini bukan tanpa sebab, karena memang kita lihat ya pandemi ini kan untuk semua itu memang terpengaruh sampai ke dunia ya. Amerika pun juga kena. Otomatis imbasnya kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan ekonomi kita saat ini memang lagi terkoreksi tajam, tetapi kita yakin bahwa setelah kita akan akselerasinya akan luar biasa. Oh, oke. Next. Nah, kita lihat ya dari dampak negatif dari pandemi ini banyak sekali ya. Ada beberapa poin ini saya bisa simpulkan. Ada beberapa. Pertama misalkan di angka kriminalitas. Beberapa kali kita lihat ada angka kriminalitas mulai meningkat meskipun ada beberapa yang dibebaskan ya dari penjara ya beberapa waktu lalu. Kemudian beberapa juga masuk lagi ke penjara karena mereka melihat bahwa kemungkinan di luar dia peluang untuk mendapatkan ekonomi membaik itu tidak terjadi ya. Mungkin dia merasa di penjara dia dapat makanan gratis, kemudian ini ya juga akhirnya masuk lagi lah dia. Tapi ya kita nggak tahu. Mudah-mudahan bisa. Kemudian kepanikan belanja itu sangat banyak saya lihat, sampai orang itu rush ke supermarket belanja kebutuhan pokok, masker, ya nimbun masker, sampai kalau sanitizer dan sebagainya. Sampai sekarang orang-orang yang menimbun mungkin mereka akan merasa kewalahan karena sekarang udah mulai normal ini kan sekarang. Iya, betul Pak. Dia itu gimana nih lepas udah belinya mahal, lepasnya sekarang udah harganya murah gitu kan ya. Nah, yang kita apresiasi berikutnya itu adalah tenaga medis yang sangat mengalami kelelahan ya, fisik dan mental. Sangat luar biasa dan kita sangat apresiasi. Nah, kemudian kita ada perubahan dalam interaksi dan bersosialisasi. Gimana dengan adanya pandemi ini akan merubah kita, bukan mulai kita menerima dari apa yang ada, tetapi kita mulai beradaptasi dan kemudian kita akan menyesuaikan diri dan pasti ada perubahan. Kedepannya pasti ada berubah. Misalkan untuk kedepannya pasti kita akan mulai menggunakan masker meskipun pandemi ini selesai. Dan juga beberapa pasti akan memasuki suatu ruangan atau gedung pasti akan dicek, ditem dulu di kepalanya, seperti di kantor Asia kan saya lihat tuh beberapa waktu. Iya Pak. Oh, cat kalau misalnya 37 berarti tidak boleh lewat. Nah itu akan terjadi. Dan untuk berikutnya pasti kita akan mulai untuk bisa beradaptasi. Kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi, berarti kita tidak bisa menerima perubahan dan kita bisa ketinggalan zaman. Kemudian kita ada penurunan penggunaan transportasi umum karena kita merasa takut ya, ada yang tertular.
jangan-jangan nih orang ini sakit gitu ya. Kemudian kita ada juga peningkatan transaksi non tunai, cashless. Di mana sekarang ini banyak sekali ya orang diam-diam di rumah selain nonton drakor juga mulai Shopee, mulai lah transaksi non tunainya mulai meningkat ya kan. Yang paling kelihatan itu adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja di beberapa perusahaan yang mengakibatkan mereka ada yang pulang kampung kan ya, sebelumnya dibatasi. Mereka banyak yang pulang kampung. Dan terjadinya ini yang kita lihat adalah mereka yang berpenghasilan itu menengah ke bawah. Nah, ini saya akan memberikan paparan berikutnya. Next. Nah, kita lihat ya, dampak positif dari pandemi ini sadar bahwa masyarakat itu pola hidup bersih dan sehat itu penting. Bukan hanya diberitahu oleh orang tua atau guru atau siapa ya. Ayo cuci tangan, makan, ayo makan di rumah ya kan atau apa gitu. Itu sekarang tuh orang tuh lebih sadar karena dia takut untuk sakit gitu kan ya. Nah, kemudian dengan ada orang yang kurang keluar rumah itu jarang, maka otomatis polusi udaranya jadi berkurang. Lebih sehat. Apalagi kalau di Asia itu tamannya itu luar biasa ya, hijau. Bisa. Iya, Pak. Terus O3 dekat danau gitu ya. Iya. Satu lagi, solidaritas kemanusiaan itu luar biasa. Sampai orang aja ya, yang misalkan dia memang kena PHK dan sebagainya, mereka itu nggak pulang kampung, tapi berdiri di pinggir-pinggir jalan, nunggu ngasih makanan kotak. Gitu saya lihat, tapi ya kita memang solidaritas ya. Cuman caranya mungkin ada sesuatu yang bisa lebih baik ya, daripada dia bisa di pinggir jalan seperti itu. Nah, kemudian diberlakukannya work from home. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan ini, kita tetap bisa efektif meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, secara virtual, tetapi kita mulai membiasakan diri untuk bisa beraktivitas secara efektif dan efisien dibandingkan dengan sebelumnya. Otomatis itu menghemat biaya transportasi karena aktivitas kan juga di rumah aja. Dan kita mulai berpikiran bagaimana sih caranya? Kita asumsinya dari pemerintah sekitar Agustus sudah mulai pulih ya. Dari anjuran pemerintah saya melihat bahwa ada anjuran bahwa umur di bawah 45 itu mulai bisa untuk beraktivitas ya kan. Dan kemudian bulan Juli mulai diberlakukan untuk mulai dibuka mal-mal dan sebagainya. Nah, itu kita kan akan berpikiran seperti ini, kita kalau menunggu untuk saatnya untuk selesai pasti nggak mungkin bisa bertahan. Kita bagaimana caranya kita bisa beradaptasi, jangan cuma menerima tapi beradaptasi dan mencarikan solusi untuk bisa mendapatkan sesuatu yang masih produktif di saat-saat work from home seperti ini atau PSBB ya. Iya, betul Pak. Otomatis kita harus lebih selektif dan lebih efektif dan lebih efisien terhadap semuanya. Kadang-kadang saya sempat mendengar teman saya cerita, kita di rumah udah 2 minggu sampai sebulan, tapi kita bisa juga loh di rumah. Meskipun di rumah nggak ke mall, nggak belanja, nggak ini, nggak shopping, nggak nonton, bisa juga kita bisa save dari hal-hal yang tidak efektif dan efisien, tapi bisa. Nah, kedepannya setelah ini ada mall dan lainnya, mungkin harapannya kita bisa lebih seperti itu, kita lebih efektif dan efisien dalam melakukan suatu tindakan gitu kan ya. Ini jadi positif juga sebenarnya. Nah, kita masuk ke dalam perilaku konsumen dalam membeli properti selama work from home atau PSBB. Pertama, kalau dalam pandangan saya selama 15 tahun di developer, saya melihat bahwa konsumen perilaku sekarang itu lebih ke selektif. Dia akan memilih-milih tempat atau properti yang memang memberikan dampak positif ataupun secara brand itu kelihatan dia positif. Artinya apa? Artinya saat ini sebagian developer mungkin suffer ya. Ada sebagian yang mungkin mereka masih bisa berjuang dan kemudian bisa secara online kayak kemarin yang dilakukan oleh Astra yang di Avania ya. Itu kan bisa penjualan secara online dan sebagainya, itu luar biasa sih. Tapi kalau kita lihat
selama pandemi ini beberapa konsumen yang sudah membeli rumah di properti, otomatis mereka akan melihat apa yang dilakukan oleh kawasan dan apa yang dia rasakan selama dia tinggal dalam kawasan itu, dan komitmen apa dari developer itu yang bisa dia pegang dan dia jamin dan dia yakin dia bisa untuk repeat buyer atau menawarkan ke tempat lain untuk setelah pandemi ataupun selama pandemi ini. Otomatis pasti yang mereka berkomitmen yang akan dipilih. Jadi mereka akan selektif, nggak mungkin sembarangan. Takutnya begitu sekarang beli rumah, kemudian nggak dibangun oleh developernya, kemudian developernya kabur, ataupun selama pandemi ini ternyata beberapa bisa menurunkan harga yang atau produk yang memang ditinggal, misalkan kenyamanannya itu ditinggal, misalkan security-nya kemudian dihilangin semua, misalkan itu ekstrim ya saya cerita ya. Kalau maksud saya itu masih aktif kan mereka. Yang kedua, dia mau nggak mau tetap perlu rumah, karena rumah itu adalah kebutuhan pokok, premier ya. Otomatis papan sandang pangan itu salah satu yang nggak bisa dipungkiri, mau gimana pun, mau masa pandemi, nggak pandemi, kalau dia nggak punya rumah ya nggak bisa gitu loh. Anak kenapa? Karena rumah itu berbanding lurus sama jumlah penduduk. Dengan semakin dia memiliki anak dan berkeluarga, dan dia berkeinginan untuk berkeluarga, maka otomatis rumah itu kebutuhan pokok. Kalau tidak, maka dia akan tinggal di dalam satu rumah dengan seluruh keluarganya. Dan itu tidak masuk akal, tidak mungkin terjadi. Ya. Nah, nomor 3, kita lihat ini ada fleksibel, di mana sekarang ini bukan cuma fleksibel dari pemilihan properti, tetapi dari cara bayar, dan kemudian dari memperoleh untuk propertinya, cara memperolehnya, itu sangat fleksibel yang itu mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih salah satu alternatif hunian atau investasi. Ya. Next. Nah, salah satunya lagi ini adalah properti yang di bawah harga pasar. Itu adalah yang dicari dan diburu oleh para konsumen, baik dia investor maupun dia end user. Karena sangat banyak sekali saat-saat ini yang memang lagi bottom-bottomnya ini properti, dan ini adalah time to buy. Siapa yang akan menyangka kalau misalkan nanti setelah Lebaran misalkan, itu properti ataupun pandemi ini nggak selesai, kemudian harganya akan terkoreksi jadi akan naik gitu, kan nggak ada yang bisa tahu. Jadi saatnya sekarang masih ada di bottom, maka otomatis harus mulai kita berpikir untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini, time to buy ini. Nah, nomor 5, kita lihat bahwa kebutuhan ini penting. Kebutuhan itu bukan kebutuhan hanya sekedar kebutuhan. Jadi yang sekarang akan dilihat, selain orang akan mengejar harga yang memang di bawah harga pasar, bukan harga yang murah ya, bisa harga yang di range dalam 1M, 2M juga sama termasuk di bawah harga pasar. Tetapi dia perlu ada kebutuhan di mana saat pandemi ini itu bisa menjawab kebutuhannya. Sebagai contoh, misalkan ada orang tinggal di suatu perumahan lama. Dia merasa waktu sekarang ini banyak sekali COVID dan kemudian penularannya sangat pesat. Yang dilihat apa? Dia dan keluarganya saat ini tinggal, penanganannya RT RW-nya seperti apa? Untuk supaya bisa dia memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyamannya tinggal di kawasan ini. Otomatis dia akan melihat, membandingkan antara dia tinggal yang tempat sekarang dengan tempat yang akan dia beli nantinya, itu apa plus minusnya, dan kemudian dia merasa nyaman nggak dengan tinggal di situ. Nah, saya lihat di sini banyak beberapa developer yang memang dia memberikan rasa aman dan nyaman, baik bagi orang yang tinggal maupun orang yang berkunjung. Jadi dia nggak merasa bahwa takut bahwa dia akan berkunjung di situ akan ketularan COVID, ataupun dia kalau misalkan tinggal di situ akan merasa aman dan nyaman karena di daerah situ tidak ada yang terindikasi karena penanganannya dengan sangat-sangat luar biasa.
itu yang akan menjadi jawaban bagi orang-orang yang lagi mencari rumah ataupun dia merasa pengen untuk diperlakukan lebih istimewa dan lebih safe, karena kan penting hal itu. Jangan sampai dia beli suatu properti ternyata penanganannya di sana secara kawasan dan kemudian secara klaster itu sangat minim, membuat dia itu sendiri untuk keluar rumah jadi takut. Gitu. Penting itu. Nah, saya lihat di sini penanganannya Asia memang luar biasa meskipun baru mau serah terima ya. Tetapi saya dengan adanya kemudahan konsumen untuk membeli dari gadget untuk di Iron Mall, kemudian ada penjagaan yang ketat ya untuk yang membatasi orang untuk masuk ataupun orang yang ada gejala, itu sangat luar biasa. Itu salah satu yang diperlukan dan dibutuhkan saat ini oleh konsumen. Nomor 6, next. Nah, ini menyambung dengan rasa kebutuhan tadi, itu rasa aman. Jadi rasa aman ini selain rasa aman terhadap dirinya sendiri, bahwa dia ini merasa aman daripada virus untuk supaya tidak tertular, satu lagi rasa aman itu adalah rasa aman dari dana yang dia taruh sebagai nilai yang dia sekarang ini sedang bingung mau ditaruh di bank, deposito juga kecil, kemudian taruh di emas juga peluangnya sekarang mungkin dia sudah menjual emas ya kan, kemudian dia sekarang lagi bingung mau investasi kemana, mau buka usaha juga bingung ya kan, semua disuruh tutup. Nah, dia perlu ada rasa aman di mana kalau misalkan dia menginvestasikan suatu dana ke properti itu, maka dia aman terhadap properti itu dan bisa mendapatkan value yang memang luar biasa. Itu salah satu kebutuhan dan perilaku konsumen saat sekarang. Nomor 7. Nah, mereka setelah membeli properti, mereka pasti akan melihat berapa nilai investasinya. Dia akan membandingkan dengan semuanya ya kan. Nilai investasi penting. Sekarang ini saya lihat banyak sekali harga dari secondary maupun dari primary itu yang terutama primary itu dia menawarkan beberapa diskon atau promo ataupun cara mendapatkan yang sangat luar biasa. Nah, itu salah satu keuntungan dari konsumen saat ini. Sebelum sekarang ini belum dia udah untung duluan. Nah, itu nilai investasi yang besar. Nomor 8, kita perlu ke depannya adalah brand dari suatu developer itu akan menentukan perilaku konsumen dalam membeli properti. Karena mereka saat ini itu mereka memiliki kekhawatiran yang sangat berlebih dan dia memiliki rasa yang ingin aman untuk depannya, baik dia hunian ataupun untuk investasi, maka diperlukan brand. Maka oleh karena itu saat ini banyak developer yang harus memang terutama masing-masing itu memang perlu untuk membranding masing-masing. Karena apa? Karena itu nanti akan dilihat untuk kelanjutannya setelah pandemi ataupun dia bisa mereferensikan dengan orang lain. Itu sangat penting. Dan kita di sini tidak perlu bingung, pasti nggak usah ragu ya, pasti orang tuh branded minded. Karena apa? Otomatis orang beli Aqua ya kan. Ingatnya apa? Kalau properti ya harus ingatnya ke Asia gitu kan. Pengennya kan gitu ya. Next. Oke, Pak. Nah, kemudian apa yang mereka akan lakukan dan perilakunya berikutnya itu mereka pengen dibuat simpel semuanya. Mereka sudah mendapatkan semuanya, tetapi saat dia mendapatkan atau cara memperolehnya itu susah, akan membuat mereka itu jadi berpikir 2-3 kali. Adanya virtual yang dari Asia yang melihat virtual kawasan perumahan atau rumah contoh dan kemudian bisa online booking dan sebagainya. Dan yang paling simpel berikutnya adalah bisa dibantu kita tim ERA untuk bisa
memperoleh rumahnya. Jadi nggak perlu bingung. Mereka tinggal duduk manis, menikmati semua, dan kemudian terima. Itu yang bisa dilakukan mereka dan bisa mereka dapatkan selama PSBB ataupun selama pandemi ini, dan perilakunya seperti itu. Mungkin itu sekian saya sementara. Nanti kita mungkin bisa sambil nanti tanya jawab ya Pak, penjelasannya panjang jelas sekali nih. Nah, sebelum saya ke Pak Wilson, saya ada sedikit polling. Mungkin boleh Bapak Ibu yang lagi nonton bantu kita isi polling ya. Silakan, mungkin operator boleh dibantu pollingnya. Cuma perlu waktu 20 detik aja. Ini akan ada 6 pertanyaan aja, 3 langsung dipilih-pilih aja sambil mungkin ngisi. Pak Wilson, halo Pak Wilson. Halo Bu Bella. Pak Wilson udah denger ya dari 2 narasumber kita. Waduh, seru ya Pak? Iya. Nah, gimana nih kalau Pak Wilson ini kan kita tahu nih udah lama nih, juga seorang investor juga. Tapi kalau Pak Wilson juga sering invest juga nih ya kalau kita lihat nih. Nah, sudah banyak ini. Mungkin boleh Pak, menurut Bapak nih dari sisi pandang Pak Wilson sebagai prinsipal dan mungkin juga seorang investor, melihat keadaan ekonomi sekarang bagaimana investasi di properti, apakah masih cukup menarik, dan perilakunya Pak, bagaimana Pak? Mungkin boleh diceritain Pak ke kita. Waduh, ini pertanyaannya berat banget Bu. Thank you Bu Bella. Oke, selamat siang Bu Bella, terus Pak Hartono, Pak Yohan, terus Bapak Ibu semua, dan saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Oke, jadi saat ini memang merupakan kondisi yang penuh tantangan, jadi sangat-sangat challenging untuk perekonomian Indonesia secara umum. Tadi kalau masalah teknis udah secara jelas dan gamblang Pak Hartono udah paparin, begitu juga Pak Yohan. Jadi di kesempatan ini mungkin saya hanya sedikit menyoroti perspektif positif COVID-19 dibanding krisis moneter tahun 1998. Wah, oke. Iya. Jadi hal yang bagusnya menurut saya jadi di krisis juga masih ada yang bagusnya nih Bu Bella. Jadi gimana tuh Pak krisisnya bagus? Jadi hal yang paling bagus dari sisi ekonomi di krisis ini adalah menurut saya ya ketika tidak terjadinya ras terhadap perbankan Indonesia. Tidak terjadi penarikan uang secara besar-besaran terhadap perbankan Indonesia. Dan ketika krisis tahun 98 itu terjadi. Semua bank, walaupun bank sehat, bank besar ketika diras pasti bakalan goyah gitu kan. Dan akhirnya apa Bu Bella ketika itu terjadi? Recovery ekonomi akan berjalan sangat panjang, membutuhkan waktu yang lama. Di krisis ini tidak terjadi itu. Itu berita baiknya. Tentu ada beberapa bank yang kesulitan likuiditas lah karena keadaan gitu ya. Tapi berita baiknya itu tidak terjadi ras. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih tinggi gitu kan. Dan memang faktanya yang terjadi ekonomi masih tetap jalan. Tentu dengan segala keterbatasannya lah gitu kan. Masih tetap jalan. Berita yang paling bagus lagi kalau saya perhatiin, saya lihat-lihat gitu ya. Perilaku atau kebiasaan berinvestasi orang Indonesia itu tidak berubah. Artinya mereka masih mau melakukan investasi. Cuma polanya saja yang agak berbeda. Mungkin mereka lebih selektif karena pengalaman gitu kan. Jadi instrumen investasi seperti saham, deposito gitu kan, obligasi, dolar gimana Pak? Logam mulia gitu kan, dan properti masih jadi pilihan. Walaupun tentu secara value, secara nilai belum kembali di posisi yang normal gitu, masih lebih rendah timbang posisi yang normal. Dan menurut saya ini jadi pertanda yang baik Bu. Jadi pertanda yang baik ketika COVID ini berakhir, saya sangat seyakinnya recovery ekonomi Indonesia akan berjalan relatif lebih cepat ketimbang krisis yang tahun 98 itu tadi.
gitu. Karena secara kondisi agak berbeda. Itu penting banget. Jadi tidak terjadinya ras terhadap perbankan Indonesia, saya lebih melihat itu sangat penting banget buat perekonomian ekonomi kita ke depannya gitu. Terus perilakunya gimana nih, Pak? Perilaku investor gimana nih, Pak? Ngelihat kalau tadi kan Pak Yohan, Pak Hartono, it's time to buy gitu. Kalau dari Bapak nih juga selaku dari kacamata investor, mungkin Pak, apa yang Bapak lihat, Pak? Apakah ini emang saat yang tepat untuk beli, Pak? Saya broker, Bu. Jadi begini, Bu. Jadi pertanyaannya sekarang karena saya bergerak di industri ini, market properti itu seperti apa sih saat ini sebenarnya gitu di kondisi ini? Menurut saya untuk market properti yang middle up itu peluangnya masih terbuka lebar. Karena memang faktanya setiap hari sekarang gitu saat ini terjadi closing penjualan di mana-mana, baik di pasar secondary maupun pasar primary gitu kan. Mungkin yang perlu stimulus lebih dari pemerintah adalah pasar yang main di middle low, karena itu berkaitan dengan KPR dan lain-lain, Bu. Jadi itu yang perlu perhatian khusus. Tapi untuk market di middle up terkoreksi pasti. Tapi peluangnya masih terbuka lebar. Kebetulan saya di Rewet tuh seminggu 3 kali ada meeting, setiap meeting selalu ada informasi, transaksi yang nilainya bahkan puluhan miliar juga masih ada dan banyak gitu. Jadi ini menarik dan ini membuktikan, Bu Bella, lagi-lagi membuktikan bahwa properti itu merupakan sarana investasi yang paling menarik dan aman. Aman dan, nih ya Pak jadinya. Aman. Dan saya sangat setuju banget dengan pendapat teman-teman seprofesi di luaran sana bahwa ini adalah saatnya time to buy gitu loh, saatnya untuk membeli. Karena begitu banyak kemudahan yang bakal didapat oleh pembeli ketika dia memutuskan membeli di kondisi ini. Jadi buat sebagian orang yang udah berpengalaman dengan berbagai krisis yang ada, ini mereka lihat sebagai momentum untuk membeli, Bu. Karena potensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar ya di kondisi ini gitu loh. Jadi ini momentum untuk mereka membeli. Saya rasa itu Bu Bella dari saya. Oke, thank you Pak Wilson. Nah, mungkin tadi saya udah banyak dengar pendapat dari Pak Hartono, Pak Wilson, Pak Yohan. Nah, ini mungkin ada sedikit pertanyaan nih Pak. Tadi Pak Yohan sempat nyinggung nih mengenai tips ya. Jadi kan kalau tadi Pak Hartono udah ngomong branded ya, mungkin Pak Yohan juga kan selaku dari Ketua Arebi DPC Bekasi, mungkin boleh bagiin kita nih Pak tips bagaimana untuk melihat satu investasi di properti nih Pak Yohan. Halo? Ya. Ya, Bu Bella. Ya, mungkin boleh dibagiin Pak. Tadi Bapak bilang ada sempat sebut mengenai tips. Ya, baik. Ya, beberapa memang hal yang memang kita perlu tahu ya, bagaimana kita berinvestasi yang menarik ya di saat seperti ini. Yang pasti juga kita harus tahu juga. Mungkin saya sedikit review dulu Bu sebelum ke slide ya, bahwa area saat ini kita juga tahu ya, Jakarta itu kan ada beberapa Jabodetabek, ada barat, timur, utara, selatan. Dan kita tahu batasan-batasannya, dan kita saat ini kan memang kalau kantor saya, Pak Tono, mungkin Pak Wilson utara tapi geser dikit ke timur gitu ya. Nah ini kita nih mau bahas lebih ke timur. Saya melihat timur ini memang sebenarnya potensi area yang cukup menarik saat ini ya. Saya lihat kenapa? Karena memang kita juga tahu di Asia sendiri, mulai dari Asia, Jakarta Garden City itu kan adalah area-area memang udah mulai tahu bahwa area ini dikepung dengan banyaknya akses-akses infrastruktur yang hari ini notabene banyak sekali di daerah timur. Kita tahu pemerintah kita ya itu sangat intens banget sama situasi untuk infrastruktur khususnya di area timur, yang dimana kalau saya bilang itu ada sekitar 11 infrastruktur besar yang semuanya itu ada di area timur. Kalau kita sebut Becakayu, Tol Jor, apalagi itu depan sekali itu ada tol yang Jor 2 yang menyambungkan semua, udah nyampe Jabodetabek bahkan ya, bisa sampai kemana-mana, ke Serpong, ke Jakarta, semuanya, bahkan ke arah Tanjung Priok, ke bandara itu sudah nyambung, sehingga itu sangat memudahkan lokasi dari
Timur ini sendiri yang semuanya tadinya orang bilang katanya Timur ini sangat crowded, macet, dan lain sebagainya. Tapi sekarang semuanya sudah terurai. Dan saya juga melihat kemarin sarana-sarana transportasi kayak becak kayu, lalu juga ada tol yang elevated yang sekarang sudah selesai ya, yang dari arah itu ya Cikarang ya Pak, Bekasi ke Kerawang Barat turunnya. Oh, Kerawang. Ini kan elevated ini kan sudah jadi, sudah delivery juga, kereta cepat dan lain sebagainya. Ini adalah sarana-sarana yang memang di mana kenapa sih Timur adalah salah satu investasi yang cukup menarik selain Barat. Kita tahu juga Barat adalah area yang menjadi sarana juga investasi yang cukup menarik. Tapi kita lihat Timur ini sekarang lagi sunrise. Kalau orang bilang sunrise itu ya sesuatu yang lagi berkembang. Kalau mungkin daerah Jakarta, kalau utara kayak Kelapa Gading ini kan udah daerah maju, yang benar-benar semuanya sudah ada, fasilitas sudah ada. Kalau kita ke area yang sedang berkembang, kalau untuk investasi memang paling menarik adalah area-area yang sedang berkembang. Yang notabene di situ ada future development yang cukup panjang, sehingga disitulah akan kita bisa mendapatkan gain yang cukup menarik di kedepannya, ataupun yield juga ya. Dan ini adalah salah satu area yang memang saat ini kalau dibilang harga murah, ya kan, tanah masih harganya masih murah, ya lalu kedua land bank-nya besar, lalu pengembangan infrastruktur yang cukup masif, dan kita lihat delivery-nya ini mulai harusnya kalau pandemi ini nggak terlalu berkepanjangan tuh harusnya 2021, 2022 itu udah semuanya udah finish ya. Apalagi di depan-dekatnya Asia sendiri juga ada 6 ruas tol dalam kota, yang dimana turun di Pulau Gebang, itu kan sangat dekat sekali dengan nanti akses ke Asia dan JGC dan area-area yang ada di timur. Dan ini semakin membuat akses area-area di daerah timur ini, saya percaya kalau properti, mungkin kayak Pak Hartono kan orang developer dulunya, dan tahu lah daya ungkit paling baik adalah pasti infrastruktur untuk menaikkan nilai dari properti itu sendiri, ya kan? Apalagi ya kita sampaikan di sini Asia ini adalah salah satu developer yang memang dekat sekali dengan akses tol yang tadi saya bilang Jabodetabek ini yang nyambung ya, Jor 2, dekat sama airport, ya kan, karena sekarang tol yang ke bandara udah nyambung tuh ya, dari Tanjung Priok langsung ke bandara. Kalau kita naik belok kanan keluar dari JGC, belok kanan itu ada pintu tol yang naik ya ke Rorotan, dari Rorotan situ ya. Lalu kalau dekat sama pusat pemerintahan juga di Wali Kota Jakarta Timur, lalu dekat sama seaport, ya itu dekat sama pelabuhan Tanjung Priok. Ya saya pernah dengar dari Pak Ci menyampaikan bahwa 3 komponen itu adalah salah satu titik di mana properti itu akan baik, bagus nilai investasinya apabila dekat dengan 3 sarana tadi itu. Ya, dan kebetulan Asia sendiri sangat dekat ya dengan 3 itu ya, karena adanya akses-akses tadi. Ya, mungkin saya langsung masuk ke slide kenapa sih kita harus punya trik gitu cerdas untuk kita memilih properti. Kenapa kita harus beli properti? Ya, ini trik cerdasnya mungkin langsung Pak Yogi, slide yang pertama saya bikin slide yang ini memang slide dadakan. Ya, saya bikin ininya saya aja. Kurang lebih nanti saya akan jabarkan ya tentang Oke Pak, next. Kita langsung masuk aja ke poin pertama. Yang poin pertama itu ya kita akan langsung masuk ya, langsung lanjut Pak. Ini bicara tentang developer ya. Ya, ini pentingnya kalau kita next Pak. Oke, lanjut Pak Yogi. Ya, untuk kita memilih satu properti ya, next. Yang paling pertama memang kita harus perhatikan adalah developernya. Kalau orang kadang berpikir bahwa lokasi itu benar, tapi lokasi boleh bagus, tapi kalau developernya nggak jadi bangun, bahkan historinya jelek, mangkrak dan lain sebagainya, itu akan membuat orang juga berpikir, kenapa developer hari-hari ini, ya tadi yang disampaikan oleh Pak Hartono, Pak Wilson juga, bahwa perilaku pembeli ini sudah mulai berubah. Dia butuh yang trust, dia butuh brand yang kuat, ya nama yang kuat. Karena ya kita tahu ya, hari-hari ini karena ada pandemi ini, pasti orang banyak ngalamin panic attack, orang mulai ketakutan, orang mulai khawatir, sehingga mereka lebih selektif. Mereka lebih cari sesuatu yang bisa membuat mereka itu ya insecure lah, ya itu yang pasti ya. Makanya mereka lihat developernya ini siapa di belakang developer ini, ya kan. Lalu bagaimana track record-nya. Kita juga tahu kalau misalkan kita bicara tentang Asia ya, itu Asia cara delivery-nya, kemarin saya juga ngobrol sama Bu Bella sampaikan kita on time. Nah ini adalah salah satu yang menjadi trust klien ya kan.
Karena hari-hari ini trust dibutuhkan, brand-nya juga dibutuhkan. Setelah pandemi ini selesai, ini saya percaya perilaku klien pun juga sama, hati-hati. Hari-hari ini juga kita tahu developer-developer banyak yang akhirnya, ya maaf kata, yang menengah bawah khususnya, itu mereka untuk cash-nya, kalau cash flow-nya kalau sampai 3 bulan, 4 bulan lebih ini terus-menerus, mereka juga bisa-bisa banyak yang collapse, bahkan mungkin mereka mangkrak, nggak jadi bangun. Kita juga ada beberapa developer-developer yang hari-hari ini juga udah ke arah yang ke sana. Nah, ini kan akan menjadi satu perhatian buat para buyer ketika mereka akan memilih produk. Yang penting buat mereka adalah ya itu developernya siapa. Ya kita tahu kayak Asia ini kan ada gabungan dari Astraland, ya, lalu Hong Kong Land, dan juga Modern Land. Ini adalah 3 developer yang memang udah dibilang ya ini developer atas, yang kita juga tahu track record-nya di mana, ya kan, land bank di mana-mana, dan mereka juga punya background yang cukup baik. Ya kita tahu lah 3 brand besar ini udah pasti dia sangat menjaga nama, ya kan, ya integritas udah pasti untuk supaya jangan sampai ya nggak jadi bangun. Nah ini developer penting. Developernya siapa? Developernya, apalagi kita tahu situasi seperti ini ya, developer pun juga mulai care ya. Kita tahu benar yang tadi disampaikan Pak Arturo juga, klien akan memilih developer yang mana sih yang hari-hari ini dia aware, ya kan, dia peduli sama situasi seperti ini. Apa yang mereka mulai tingkatkan? Perbaikan-perbaikan apa mungkin dari sisi lingkungan dan lain sebagainya. Ini pasti akan menarik gitu kan. Membuat orang jadi, oh developer ini bagus ya. Nah, saya juga sampaikan tentang developer ini, cara bayar juga. Nanti kan teman-teman juga bisa tanya langsung ke developer Asia ini bahwa cara bayarnya sangat menarik, katanya ada cuti bayar ya Bu ya. Benar Bu Bella, ya, seperti betul, itu ya? Betul, kita ada cuti bayar. Lalu kita juga lihat developer Asia ini adalah memang paling, saya kemarin dijelaskan juga cukup menarik ya. Hari-hari ini tadi saya juga share sama teman-teman di pengurus bahwa saat ini developer-developer yang bisa closing itu adalah developer-developer yang memang pro dengan high teknologi, ya kan. Artinya di sini tadi transaksi bisa pakai virtual, ya kan. Bahkan nggak perlu lihat, kita nggak perlu showing, kita bisa nanti bisa dealing dengan Zoom meeting dan lain sebagainya. Teknologi-teknologi ini yang disediakan oleh developer ini akan mempermudah, akan melancarkan transaksi. Ya, saya lihat tadi ketika ada virtual dari properti itu sendiri, di mana dari pihak Asia memberikan link, di mana bisa memvideokan properti-properti itu, dan lalu akhirnya dikemas dalam bentuk video yang cukup menarik, bahkan virtual. Dan ini akan membuat orang jadi punya gambaran kan, oh propertinya seperti ini. Dan inilah memudahkan klien yang saya tadi juga sampaikan, ini memang harus diakui ya, bahwa menengah atas, khususnya orang atas, ini hari-hari ini sangat insecure. Orang-orang atas ini memang lockdown-nya 100%. Orang semakin atas lockdown-nya semakin tinggi. Kalau orang semakin gitu ya, bawah lockdown-nya semakin nggak lockdown katanya Bu. Itu sudah dengar tadi percandaannya seperti itu. Sehingga mereka kalau dalam transaksi, mereka pasti butuh yang insecure, Bu. Butuh sesuatu yang aman, gitu kan. Bagaimana saya bisa membeli properti ini tanpa saya harus keluar rumah. Saya dikasih gambaran, saya kasih penjelasan, produk knowledge yang menarik, ya udah, saya ambil produk ini. Nah, dia pasti mau beli, cuman why-nya, bagaimana, mengapa saya harus beli, bagaimana cara saya untuk membeli, tapi saya nggak perlu harus ya ini keluar dari rumah dan lain sebagainya. Nah, developer jadi salah satu developer yang bersahabat dengan high tech, ya saya rasa ini cukup menarik untuk menjadi satu pilihan di mana teman-teman klien nggak perlu datang, nggak perlu offline, ya kita tetap bisa di rumah, bisa melihat unitnya seperti apa melalui virtual, dan akhirnya kita bisa menyampaikan penawaran harga dan lain sebagainya melalui meeting Zoom, dan akhirnya terjadi closing. Ya, ini developer penting kalau menurut saya ya. Siapa developernya adalah salah satu sarana cerdas untuk kita memilih bagaimana kita berinvestasi properti. Yang kedua adalah next Pak, ya kita bicara baru lokasi. Nah, ini lokasi pasti ya, yang tadi saya sampaikan, lokasi memang penting. Ya, lokasi katanya, ya kan. Tapi yang penting adalah di sini adalah bagaimana lokasi ini adalah lokasi yang memang sunrise dan juga strategis. Ya, tadi saya sampaikan kalau developernya udah pasti oke, lokasinya bagus. Contoh yang tadi ini saya bilang Asia ini sangat dekat dengan beberapa sarana transportasi ya, sarana kayak tol. Jadi saya sampaikan ada JOR 2, ada juga 6 ruas pintu tol dalam kota, itu sangat berdekatan sekali.
Dan ada banyak juga sarana dekat sama Pulau Gebang, terminal terbesar di Asia Tenggara itu sangat dekat, nggak terlalu jauh jaraknya. Lalu ke Kelapa Gading sekarang juga makin dekat. Nah, ini lokasi-lokasi yang banyak aksesnya, ini akan menjadi menarik, ya kan? Apalagi Asia ini kalau saya lihat kan adalah lokasi yang memang ada di land bank yang cukup besar. Ya, di total dari Jakarta Garden City ada 370 dan kebetulan Asia sendiri 70 hektar ya Bu ya. Iya, betul Pak. Kita 70 hektar ini kan adalah sarana yang memang cukup masih panjang lah ya. Future development-nya bisa 10 sampai 15 tahun biasanya. Dan ini akan menarik ya. Jadinya pasti gain-nya cukup besar ketika kita tahu bahwa Asia sendiri adalah lokasi yang cukup sunrise untuk saat ini karena berada di daerah timur Jakarta Timur nih, benar-benar Jakarta Timur real ya, Jakarta Timur ya, pinggiran ataupun lain sebagainya. Nah, lokasi itu penting karena kalau kita memilih properti lokasinya cukup menarik, aksesnya mudah dan lain sebagainya, itu akan menjadi investasi yang sangat menguntungkan di kemudian hari. Ya, saya percaya orang hari-hari ini juga akan cari pengennya yang semuanya cepat, singkat, efektif, efisien dan lain sebagainya. Nah, ketika apalagi di lokasi ini kita juga tahu infrastruktur sarana-sarananya juga mulai ada ya, ada IKEA yang lagi proses pembangunan dan ada Ion Mall ya, dan juga banyak fasilitas-fasilitas yang lainnya yang ada di dalam developer ini akan menjadi satu sarana untuk investasi yang menarik. Yang ketiga, next itu kita bicara produk ya, pasti ya kalau kita mau beli properti ya saya selalu sarankan sama klien saya kalau beli properti memang ada macam-macam, ada ruko, ada apartemen, ada rumah. Biasa saya kalau sampaikan untuk rumah, saya selalu bilang rumah itu yang paling penting adalah dia punya land bank besar. Kalau land banknya besar si developernya, itu investasinya masih menarik. Tapi kalau land banknya cuma kata ya 2 hektar, 3 hektar, dan lain sebagainya, kawasan yang sederhana kecil aja, itu ya biasa-biasa aja. Pasti dia akan mengikut pada developer-developer yang punya land bank besar. Nah, Asia ini kan ada di dalam kawasan yang punya land bank yang cukup luar biasa di daerah timur ya. Jakarta Timur ini untuk land bank sebesar ini udah jarang. Jakarta jarang lah, jarang sekali ya. Nggak banyak yang developer punya. Tapi kalaupun saat ini ada, ya kita lihat rumah ya pasti menarik kalau memang land banknya besar. Tapi kalau misalkan kita beli rumah tapi land banknya kecil ya future development-nya nggak ada, udah pasti nilai investasinya nggak terlalu menarik. Kalau kita bilang apartemen juga sama. Kalau mau beli apartemen dia harus super block, ya kan? Itu harus punya mixed use, itu menarik. Biasa tower pertama, tower kedua itu menarik harganya, tapi tower selanjutnya biasa-biasa aja. Properti pun juga sama, ya kan? Land banknya besar. Kalau ruko, saya selalu bilang ruko pulang itu bagus daripada ruko pergi. Nah, yang penting aksesnya juga ada, jalurnya nggak buntu. Nah, makanya instrumen produk ini yang saya sampaikan untuk beli properti ya udah pasti harus cari yang land banknya besar. Ya sehingga kedepannya kita akan menuai gain-nya kan pasti nanti Asia launching produk baru, harga sudah pasti naik dan kita mungkin beli yang pertama-tama atau yang produk yang sebelum-sebelumnya udah pasti kita akan ikut naik kan harganya kan. Nah, itu produk. Dan yang terakhir adalah price, harga. Ya, ini harga ya. Harga ini adalah salah satu pasti menjadi satu perhatian para konsumen. Kenapa sih harga ini adalah penting ya dalam menentukan. Makanya saya sampaikan bahwa Bu Asia pun juga jual harganya itu kalau saya bilang cukup menarik ya. Kemarin kalau dibandingkan dengan kompetitor. Kenapa? Saya lihatnya Asia ini adalah produknya user friendly. Kenapa saya bilang user friendly? Karena user friendly ini gini, saya pernah ngobrol sama beberapa developer saya sampaikan user friendly itu harus gini, luas tanah sama bangunan kalau bisa balance, jangan sampai luas tanahnya besar, bangunannya separohnya. Ya kalau user friendly pasti pengennya kalau bisa. Saya kemarin tanya Bu Bella gimana? Oh luas bangunannya lebih besar daripada luas tanah. Nah ini sangat menarik. Sehingga memang mindset-nya buyer itu kan adalah kalau end user, dia maunya beli rumah, nggak perlu banyak renov, tinggal bawa, ya paling kasih isi barang. Kalau orang Indonesia banyak kan memang nggak mau furnish ya, banyak kan memang sudah siap furnishnya, dia udah punya furnishnya tinggal dipindahkan saja, tapi butuh rumah yang udah siap huni aja, nggak perlu renovasi lagi. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik.
Kadang-kala ada developer-developer harganya kelihatannya murah, tapi sebenarnya jatuhnya mahal. Karena bangunannya kecil sehingga dia harus renovasi sehingga jadi besar dan butuh cost-nya ya tadinya mungkin antara Asia dan beberapa developer lain bedanya cuma 100-200 juta gara-gara bangunan ini jadi lebih mahal bahkan ya. Kadang-kala kita juga ngebangun ini suka unpredictable ya. Kita udah prediksi budget segini nggak taunya mengembang kemana-mana. Nah, ini penting ya untuk tahu bahwa produk yang tadi yang saya sampaikan price-nya cukup menarik, dia harga seperti ini tapi udah luas bangunannya besar. Oh, saya bilang ya so-so itu udah bagus. Itu sangat user friendly untuk konsumen bisa memilih investasi properti. Ya lebih baik yang memang yang sudah benar-benar siap huni kalau memang untuk end user ya. Karena saya juga belajar dari beberapa developer, mereka pun juga bilang, Pak, kita pengennya kalau bisa memang konsumen beli rumah kita udah langsung siap pakai, Pak. Nggak usah lagi nunggu renovasi dan lain sebagainya, keluarkan kos-kos lain yang makan nggak perlu. Mereka lagi nyicil KPR plus nyicil-nyicil yang lain lagi, ya kan? Beli ini, beli itu, bangun ini, bangun itu. Nah, itu akan kosnya cukup besar. Ya itu 4 hal tadi ini adalah trik cerdas lah untuk kita bagaimana kita membeli properti di saat-saat ini, ya kan? Ya 4 hal ini yang tadi developer, lokasi, produk, dan juga harga. Ya, 4 ini kalau kita perhatikan dan kita tahu ini semuanya tepat, ya kita pasti akan dapat properti-properti yang sangat tepat, yang bagus lah ya untuk berinvestasi di saat ini. Itu aja Bu, mungkin dari saya. Oke, thank you Pak Yohan. Jadi ada tadi 4 tips ya Pak ya dari Bapak ya. Nah, menarik nih. Mungkin buat Bapak Ibu yang sedang nonton, mungkin bisa diperhatikan kalau yang lagi nyari properti, itu adalah tips-tips ya yang mungkin bisa dilihat. Nah, saya kembali ke Pak Hartono. Pak Hartono, nah, kan Pak Hartono nih kantornya kebetulan dekat dengan Asia ya, tepatnya di kawasan Jakarta Timur nih Pak. Nah, kalau misalnya dilihat nih kan tadi seperti Pak Yohan bilang Jakarta Timur terutama mungkin di kawasan Jakarta Timur sendiri itu kawasan Sunrise kan Pak. Nah, lagi di masa pandemi gini nih, kalau misalnya mau berinvestasi, Pak Hartono. Ya. Nah, ya Pak Hartono dengar suara saya ya Pak? Ya, jelas. Nah, apakah orang sekarang lebih cenderung untuk membeli rumah yang entah rumah, entah ruko atau apartemen gitu ya, yang ready atau lebih memilih untuk yang saya sambil lihat-lihat nih, saya beli dalam arti kata beli baru ya Pak, beli dengan developer yang mungkin saat ini di beberapa developer seperti kita tahu lagi banyak nih ngasih stimulus-stimulus, maksudnya ada penawaran-penawaran menarik. Nah, kalau Bapak dari selama pandemi ini, Bapak melihatnya bagaimana nih? Apakah orang lebih cenderung melihat yang beli yang sudah jadi saja, yang langsung cash, atau lebih banyak orang yang lebih memilih untuk kayak karena ini time to buy, tapi ya karena mungkin ada melihat-lihat, wait to see, jadi beli yang primary gitu, Pak. Ya, tadi saya sepakat dengan Pak Yohan sih. Memang Jakarta Timur ini satu-satunya lahan yang di Jakarta yang memang pesat banget untuk infrastruktur, kemudian untuk beberapa developer besar yang ada di sekitar sini, itu menjadi satu dan membuat seperti kepala naganya gitu loh. Jadi sumbernya apa? Karena kita lihat bahwa awal-awal di Kelapa Gading pun juga tahun ini itu udah banjir udah beberapa kali ya. Dan beberapa kali konsumen Kelapa Gading yang seringkali juga mulai melirik dan membeli properti di daerah Jakarta Timur, khususnya di Asia dan Jakarta Gading City ya, di sekitar kawasan sini. Itu memang luar biasa, apalagi dengan adanya jalan dari Agung Sedayu yang memudahkan untuk aksesnya, dan kemudian ada jalan tol dari Pulau Gebang menuju Sunter, kemudian ada juga di Cakung menuju ke Tanjung Priuk, Jor 2, memang udah connect semua, yang seperti Pak Yohan bicarakan bahwa infrastruktur di Jakarta Timur ini memang pesat banget, dan hanya dari Cakung sini tuh langsung bisa naik ke tol yang layang, nggak perlu muter lagi, dia langsung masuk ke arah Kerawang, ke Cikarang. Jadi memang strategis banget untuk posisi di
ini. Nah, kita lihat memang sekarang ini kan posisi orang banyak. Mereka membeli properti yang untuk ready to use, otomatis dia karena kebutuhan dia untuk menepati secara langsung. Tetapi beberapa investor pasti melihat bahwa menariknya yang inden untuk yang primary itu otomatis bisa memberikan investasi yang lebih besar lagi karena dengan time yang dia bisa lihat ditarik ke depan, kemudian dia melihat bahwa peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, maka otomatis tidak memungkinkan untuk bisa membeli yang inden. Nah, apalagi didukung dengan beberapa perilaku yang tadi saya sebutkan, ada 9 perilaku itu semuanya itu tercermin di dalam Asia. Jadi memudahkan sekali. Orang kan mau kemana-mana, nggak perlu repot. Di sini adalah kawasan kota mandiri, jadi kalau misalkan ada rumah sakit, nggak ada rumah sakit Mayapada nanti ke depan. Terus kemudian mall, Aeon itu juga memenuhi kebutuhan dan standarnya memang benar-benar untuk keamanan luar biasa. Jadi mereka tidak perlu keluar kemana-mana, dan di sini juga bebas banjir kan gitu kan. Dan sekarang ini banjir promo kan ya. Saya lihat ada yang dari Asia sendiri yang memang dia memberikan cuti bayar 3 bulan gitu ya. Terus mudah banget bayar yang soft itu bayar 5 juta, cicil 15 juta setahun, kemudian udah dapat rumah di Asia gitu kan ya. Yang memang kita lihat bahwa kredibilitasnya Asia, Astraland, Hongkongland, dan Modern Land ini memang luar biasa. Nah, nanti saya tunjukin satu slide. Ya, boleh Pak. Nah, kita lihat ya, ini integrasi yang luar biasa, di mana selain ada Jakarta Garden City di situ, kemudian ada Asia, yaitu ada Hongkongland, Modern Land, dan satunya itu ya. Kemudian ada Ion Mall, dan kemudian seberangnya itu ada IKEA. IKEA itu kan kita tahu ya, miliknya Swedia ya. Kemudian kita ada Lotte. Nah, luar biasa kan, di sini ada Lotte yang terintegrasi nanti akan jadi satu. Di sini tempat ibadahnya juga luar biasa kan, ada masjid, kemudian nanti ada di sini ada polsek ya, ini ada yang kepolisiannya juga ada terintegrasi. Dan kemudian sebelah timurnya, kalau kita tarik ke timur, itu berhubungan dengan Medland, dan kemudian hubungan dengan Wisteria, di mana itu ada Capelland. Dan kemudian timurnya lagi ada Harapan Indah, dan timurnya lagi itu juga ada Sumarekon Bekasi, dan Kerawang, dan Jababeka, dan sebagainya. Itu terintegrasi, makanya saya bisa bicara bahwa Asia JGC ini adalah bisa menjadi sumber dan kepala naga di mana pusat gempanya dari semua investasi itu nanti akan ada di sini. Kita lihat, ini semua tersegmented dengan baik. Jadi mereka akan merasakan betapa worth it-nya untuk tinggal di Asia sesuai dengan ekspektasinya, bahkan melebihi ekspektasi ya kan. Apalagi kan sekarang kan udah ada beberapa yang di klaster yang paling awal ya Bu ya. Iya Pak, Semayang sudah serah terima. Dan mungkin kan sekarang juga mulai terintegrasi dengan teknologi online ya, misalkan internet, mulai dari outdoor, kemudian dari beberapa perangkat-perangkat yang terhubung internet. Jadi mereka kan memudahkan sekali untuk bisa menikmati hidup lebih hidup gitu lah istilahnya ya. Jadi kalau misalkan orang udah nggak bingung untuk keluar rumah, dalam rumah pun udah nyaman, nggak perlu cuman ketemu sama ruangan yang ketemu lu lagi gitu kan ya. Nah kita melihat bahwa memang Asia ini menawarkan yang memang produk yang memang berkelas dan memang layak lah untuk didapatkan oleh para investor, bahwa ini adalah branded yang memang layak untuk kita dapatkan. Apalagi saat sekarang belum tentu kedepannya promo tersebut akan ada dengan cuti bayar 3 bulan, cara bayar yang sangat fleksibel, itu belum tentu ada. Dan saya sangat apresiasi, dan kita sebagai
sales dan marketing yang ikut membantu memasarkan Asia, juga kita sangat appreciate untuk bisa membantu bersama-sama untuk memasarkan produk Asia. Oke. Thank you Pak Hartono untuk ininya. Nah, jadi lebih baik, jadi tergantung pilihan ya Pak ya. Kalau memang dananya ada, beli yang dilihat lagi dari harga dan kebutuhan ya Pak, berarti ya. Betul. Untuk itunya. Oke. Kalau kita lihat ya Bu, Asia sendiri itu menawarkan produk mulai dari yang tipe yang memang sederhana, dari 2,3 M. Kemudian sampai dengan yang tobalik yang bisa sampai 50 M pun juga ada. Itu sangat variasi. Dan kita tahu yang terkena terdampak terhadap pandemi ini adalah orang yang memang produk konsumen yang membeli produk di bawah 1 miliar. Di mana itu mereka belum kena dampak PHK ataupun pengurangan dari salary ataupun tidak yakinan bahwa dia akan diperpanjang terus untuk selama dia bekerja. Itu terjadi di menengah bawah. Nah, bersyukurnya konsumennya Asia itu ada di posisi yang memang tidak terlalu terdampak. Dan itu luar biasa. Dan kita akan melihat bahwa brand dari Asia sendiri bukan hanya cuma menjual produk, tapi dia memberikan perhatian dan kemudian melihat apa yang kontribusi Asia selama ini. Dan saya lihat ada CSR-nya Asia ya, ASKA, yang selama pandemi ini yang luar biasa memberikan bantuan kepada masyarakat. Bukan hanya asal menjual, tapi kita memikirkan mereka yang terkena dampaknya. Itu memang salah satu. Dan kemudian apa yang mereka akan rasakan saat tinggal di sini itu memang sudah terbentuk di dalam kawasan Asia. Luar biasa. Oke, thank you Pak. Nah, mungkin terakhir nih saya coba mau ngobrol sama Pak Wilson. Pak Wilson? Bu Bella. Oke, Pak, balik lagi nih, Pak. Pak, kalau tadi mereka sudah ngomongin tips, ngomongin Sunrise ya Jakarta Timur, jadi mungkin saya minta tips nih, Pak, dari Pak Wilson. Kira-kira tuh kalau investor cerdas di dunia properti itu kayak gimana, Pak? Apakah lebih nyari capital gain atau investor yield? Dalam arti kata ini mereka menginvestkan uangnya itu untuk properti ini dalam jangka panjang atau pendek nih Pak, gitu. Ini pertanyaannya susah amat sih Bu. Oke Bu Bella. Jadi begini, dasar pemikiran yang paling baik menurut pengalaman saya ketika kita ingin memutuskan membeli suatu rumah misalnya, walaupun kita sebagai end user, jadi kita bukan hanya bicara sebagai investor, walaupun kita sebagai end user, tentu yang paling ideal adalah kita harus pikirin nilai investasi dari uang yang kita tanamkan di properti tersebut. Suatu saat nanti, ketika kita akan jual, potensi keuntungan yang kita dapat seberapa besar. Karena kita tidak pernah tahu 5 tahun ke depan kebutuhan kita seperti apa. Misalnya, kita mau pindah keluar kota, bahkan keluar negeri, atau rumah yang sekarang udah kekecilan, pindah ke yang lebih besar atau yang sebaliknya, gitu kan. Idealnya seperti ini, Bu Bella. Ketika suatu saat kita mau jual rumah yang kita beli tadi, karena terus terang, masih banyak orang yang beli properti itu, beli rumah karena emosional, Bu Bella. Jadi, teman beli ikut beli gitu. Jadi dia nggak pertimbangkan, saya mau pakai, saya nggak pikir untuk jual gitu. Padahal kebutuhan orang kan kita nggak pernah tahu kebutuhan manusia 5 tahun ke depannya seperti apa. Jadi idealnya Bu Bella, ketika suatu saat kita akan menjual rumah itu, yang terjadi adalah bisa terjual dalam waktu yang singkat, kemudian di harga yang bagus. Jadi terjualnya cepat aja nggak cukup Bu Bella. Kalau terjualnya cepat, harganya murah juga nggak bagus gitu kan. Jadi terjual dalam waktu yang cepat dan di harga yang bagus. Terus pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa ngedapetin itu semua tuh, gitu kan? Iya, gimana tuh Pak? Sebenarnya kita bisa mendeteksi ini sejak awal. Oke. Dan
menurut pengalaman saya ini sebenarnya agak umum gitu ya. Ada 3 hal penting aja yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam menentukan memilih pembelian properti. Jadi tadi juga kabarin saya mungkin lebih ke arah teknisnya. Jadi yang pertama tentu pengembangnya siapa, terus kemudian yang kedua lokasinya gitu kan. Tapi yang nggak kalah penting Bu Bella, faktor yang ketiga ini adalah konsepnya seperti apa, konsep dari kawasan itu sendiri. Karena 5 tahun terakhir ini kalau saya perhatikan, pembeli itu lebih cenderung faktor quality of life jadi pertimbangan utama dia. Lingkungan yang nyaman, lingkungan yang asri, tata kelola lingkungan yang baik gitu kan, tata kelola kawasan yang baik, tentu di samping fasilitas yang ada, itu menjadi pertimbangan yang dominan ketika dia ingin memutuskan pembelian rumah. Ya. Nah, ketika itu terjadi nanti rumahnya jadi gitu kan, dan terbukti nyata lingkungannya asri, terus lingkungannya nyaman gitu kan, dan tata kelolanya baik, fasilitasnya ada, akhirnya orang bakalan betah kan tinggal di kawasan itu kan. Ketika betah Bu Bella, yang terjadi adalah apa? Tingkat keterisian di kawasan itu, di klaster itu menjadi tinggi, okupansinya menjadi bagus. Nah, ketika itu terjadi, ada 2 hal penting yang kita dapetin kita sebagai pembeli, entah itu sebagai end user maupun sebagai investor. Yang pertama adalah kita bakalan mendapatkan potensi return sewa yang baik. Jadi karena tingkat keterisiannya tinggi kan akhirnya barang yang ada di market nggak terlalu banyak. Dengan begitu potensi nilai sewanya bakalan tinggi juga. Terus kemudian yang kedua, yang nggak kalah penting, ini khusus untuk investor, tapi end user juga perlu mendapatkan ini. Capital gain yang tadi Bu Bella tanyain tuh. Jadi potensi keuntungannya. Jadi dalam hal ini, hukum ekonomi itu jalan. Ketika demand lebih tinggi dari supply, otomatis harga akan naik kan, harga akan tinggi. Nah, betul, jadi Pak. 2 dampak itu yang bakalan kita dapat. Dan hebatnya Bu Bella, dari kriteria yang tadi saya ceritain tadi, Asia tuh udah punya semua. Gitu. Waduh, thank you Pak. Jadi Asia tuh memang menurut saya pinter banget, sehingga saya nggak heran kalau selama ini penjualan Asia bagus banget gitu. Jadi Asia tuh pinter dalam positioning. Jadi kalau saya boleh bedah sedikit, yang tadi saya cerita 3 hal. Dari sisi developer tadi juga Pak Yohan udah cerita, developernya udah nggak usah diraguin lagi lah, gabungan dari Astraland, Hongkongland, Modern Land, kita udah nggak diraguin lagi gitu kan. Jadi kita nggak ada kekhawatiran nanti bakalan nggak jadi dibangun, terus mungkin karena rumah inden apa yang disajikan di gambar nanti pada saat serah terima ternyata di luar ekspektasi, jadi speknya. Jadi hal-hal yang kayak gitu kita udah nggak raguin lagi. Terus dari sisi lokasi, 70 hektar di Jakarta. Rasanya saat ini mau cari tanah 70 hektar di Jakarta susah banget Bu Bella gitu kan. Oh gitu ya Pak. Iya, dan menurut saya untuk levelnya Asia di Jakarta developer hampir nggak ada kompetitornya Bu. Hampir nggak ada kompetitornya. Dan ini buat investor, buat investasi sungguh sangat menarik gitu kan. Karena kompetitor Asia saya lebih lihat ke pasar secondary market. Tapi kalau primary market di Jakarta, yang pure Jakarta hampir nggak ada. Saya juga tahu ada beberapa pengembang besar di Jakarta yang masih punya land bank, tapi nggak begitu luas. Dan saya mungkin menduga-duga mereka akan menjual pada saat kondisi normal gitu. Karena nanti pada saat kondisi normal, mereka pasti bakalan jual di harga premium kan. Dan kondisi normal harga premium pun pasar bakalan bisa serap. Jadi ya, inilah yang tadi saya cerita saat yang tepat untuk membeli properti, karena Asia udah menyajikan itu semua tuh. Gitu. Waduh, thank you nih Pak. Dan yang ketiga Bu, yang tadi saya cerita, paling penting yang jadi bahan pertimbangan utama orang dalam membeli properti, dalam membeli rumah khususnya, adalah konsep Bu. Jadi mungkin dulu orang nggak terlalu perhatiin tentang konsep, karena mungkin perubahan gaya hidup segala macam. Jadi lingkungan yang nyaman, lingkungan yang asri, tata kelola yang baik. Karena mungkin begini, karena kalau di hari-hari biasa, Jakarta apalagi weekend Bu, macetnya luar biasa. Tentu orang udah kena macet di jalan, ingin menikmati suasana yang berbeda ketika dia ingin memasuki kawasan hunian dia gitu kan. Dan itu dengan kondisi yang ini akan berdampak baik, mungkin dari sisi psikologis, dari sisi kinerja, terus juga mungkin baik juga buat keluarga yang tinggal. Jadi ya itu tadi makanya saya cerita Asia tuh pinter banget gitu loh. Udah mengadopsi
semua kebutuhan yang memang konsumen lagi cari. Dan thank you, Pak. Kredit poinnya yang saya tangkap. Karena pada umumnya perumahan kan kalau di antara pintu gerbang itu kan, biasanya kan dibangun ruko-ruko. Dan kita sama-sama tahu lah, ruko itu dagingnya buat si pengembang gitu kan. Karena di lahan yang kecil, terus biaya bangunnya juga relatif lebih murah ketimbang rumah, tapi harga jualnya pasti jauh lebih mahal ketimbang rumah itu tadi yang di dalam klaster. Dan ini tentu sebagai konsumen, sebagai investor perlu tahu penting banget, dan Asia nggak ambil itu gitu, nggak ambil momentum itu. Jadi artinya apa? Asia punya komitmen yang tinggi untuk kenyamanan penghuni tadi nantinya gitu. Jadi apa yang dicari oleh konsumen benar-benar direalisasikan di dalam klaster ini, di dalam Asia. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu Bella. Waduh, saya mewakili Asia mengucapkan terima kasih nih. Thank you loh Pak, gitu. Asia disanjung-sanjung, saya jadi happy loh Pak. Oke, thank you. Itu, Bu. Oke, jadi Bapak Ibu tuh ya, sedikit tips dari Pak Wilson untuk melihat suatu investasi properti, hal-hal seperti itu juga patut dipertimbangkan ya Pak, konsep gitu ya Pak. Terus developer mah udah harus gitu. Nah, kita juga punya beberapa pertanyaan nih. Mungkin buat para Bapak Ibu yang sedang menonton acara ini, kalau mau nanti bertanya, di bawah layar Anda ada tombol Q&A. Silakan meninggalkan pertanyaan di sana. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, saya coba bacakan ya. Untuk ini dari Pak Jo C21 United GTD. Oke. Untuk pertanyaan untuk Pak Hartono nih. Halo Pak Hartono, saya Jo dari Century 21 United. Mohon tanggapan Bapak mengenai rencana pemerintah mencetak uang banyak untuk mengatasi COVID-19. Seberapa pengaruhnya Pak ke dunia properti, Pak? Mungkin Pak Hartono boleh menanggapi, Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Kebetulan sih memang bukan orang keuangan ya, mungkin nggak tahu detailnya seperti apa efeknya. Cuma secara umum saya melihat bahwa sekarang ini adalah time to buy. Dengan beredar uang banyak, otomatis kan lebih mudah untuk orang untuk membeli sesuatu ya kan. Dan mungkin inflasi mungkin bisa jadi lebih tinggi. Nah, otomatis dengan adanya time to buy ini untuk kita membeli properti dengan cara bayar, dan kita bisa membuat dalam skema pembayaran atau cash flow dalam keuangan kita sendiri yang kita program dengan baik, dengan cara bayar Asia itu kan ada 5 juta, 15 juta kemudian, itu kan sangat menarik. Dan itu bisa membuat menjadi pertimbangan. Bagaimana inflasi itu meningkat, otomatis harga properti itu jauh lebih meningkat lagi. Dan itu bisa membuat kita alternatif dalam berinvestasi ataupun sebagai pilihan hunian yang cerdas di masa pandemi ini. Itu tanggapan saya. Oke, thank you Pak untuk tanggapannya. Saya mungkin ke pertanyaan lain. Oke, ini mungkin dari Pak Alvin Kurniawan. Mungkin dari operator boleh nyalain mic-nya Pak Alvin. Nah, Pak Alvin nanya nih, apakah opportunity di properti ini didukung juga dengan benefit khusus dari perbankan? Nah, mungkin bisa dibantu nih Pak, mungkin di info Pak, mungkin dari Bapak-Bapak ini kan praktisi yang sering di lapangan nih, apakah perbankan ini sekarang lagi memberikan stimulus khusus ke dunia properti Pak? Mungkin ada sedikit info, siapa yang bisa bantu? Mungkin Pak Yohan, atau Pak Wilson, atau Pak Hartono? Pak Alvin? Oke. Nah, silakan Pak Yohan. Ya. Kita perlu tahu juga memang saat ini dari sisi KPR Bank ini memang kalau tadi pembahasan juga di teman-teman Arebi pun juga menyampaikan memang ada beberapa bank yang lagi berani, agresif, ada juga bank yang memang mereka lagi wait and see. Mungkin kemungkinan di bulan Juni ini mereka mau mulai buka semua karena kan memang PSBB katanya Jaksa pun juga mulai Juni awal ini udah mulai
longgar ya. Tapi kita perlu tahu bahwa saat ini memang stimulus mereka itu yang dilakukan adalah lebih ke arah bunga sih tetap sama, memang tidak ada perubahan, masih cukup antara range 6 sampai 7 kurang lebih. Tapi yang jadi problem memang mereka lebih selektif saat ini, khususnya bank-bank tertentu. Mereka melihat khususnya yang jadi notice kebanyakan pengusaha, yang dimana mereka itu khususnya di pengusaha-pengusaha yang memang bergerak di 3 hal bidang nih, kayak salah satunya pariwisata, perhotelan, transportasi yang sifatnya ini ya angkutan umum, ini akan menjadi notice untuk mereka ya hold dulu, dan mereka lebih selektif dengan pengusaha-pengusaha sih. Kemarin konon kabarnya beberapa bank menyampaikan ya mereka kalau untuk pengusaha DP-nya mintanya lebih besar, sedangkan kalau untuk user sendiri karyawan itu masih go terus, mereka masih jalan terus, karena yang cuma palingan ya mengenai LTV aja ada sedikit mungkin mereka mau supaya tidak NPL-nya nggak terlalu tinggi, mereka naikkan 5%, darinya 10% bisa 15%, 15% jadi 20%. Itu aja sih kalau kemarin info dari KPR. Makanya saat ini sebenarnya kalau untuk saat ini Bu ya, kalau pendapat saya untuk investasi yang menarik, khususnya kalau broker properti pun saat ini ya kita udah pasti transaksi secondary ini banyak ke pending nih, karena memang faktor BPN yang belum buka, lalu faktor pajak juga, lalu appraisal bank, sehingga memang banyak penundaan. Dan ini memang untuk saat ini saya juga sampaikan sama teman-teman ya, salah satunya memang yang nggak terdampak dengan 3 komponen tadi ya sewa untuk secondary-nya dan primary. Nah, primary ini kan adalah produk yang memang tidak terdampak dengan tiga hal ini, karena kan memang dia punya cara bayar yang masih panjang, sehingga masih nanti peluangnya ya saya percaya nih pandemi ini kan semuanya pasti akan rebound ya, semuanya akan kembali lah, badai pasti berlalu, dan pasti ketika semuanya sudah pulih ya ini kan saatnya udah bisa untuk KPR dan lain sebagainya. Dan inilah saatnya menarik untuk kita beli primary sebenarnya. Kalau saya bilang sama teman-teman marketing, ayo kita cari developer yang memang yang tadi saya bilang high tech teknologi ya kan, lalu kedua yang produknya developernya jelas, yuk kita pasarkan, karena konsumen juga membeli primary ini kan juga yang tadi itu nggak tergantung dengan BPN, kantor pajak, dan juga appraisal ya masih nunggu, masih lama ya kan, karena prosesnya paling dia harus bayar DP yang dibagi bisa dicicil, apalagi ada cuti bayar. Ini menarik sih kalau saat ini memang kurang lebih seperti itu Bu. Kalau bank-bank memang hampir kurang lebih 70% itu bank-bank banyak kan mereka karena fokusnya lebih ke restrukturisasi ya. Mereka lebih fokus ke sana, sehingga malah untuk ininya palingan bank-bank tertentu aja yang agresif tetap jalan. Ya, tapi kalau kemarin sih infonya dari orang perbankan ya banyakan di bulan Juni mereka baru open, khususnya yang secondary. Kalau primary sih mereka katanya jalan-jalan aja. Kemarin saya tanya beberapa bank pemerintahan, mereka bilang katanya kalau primary lebih mudah. Pertama, ya misalkan PPJB dan lain sebagainya. Lalu kedua, kan kalau pajak kan primary bisa pakai dananya dari ini angka yang sebelumnya. Angka harganya udah ada kan, karena range harga press list udah jelas kan. Lalu untuk travel mereka juga bisa lihat dari press list-nya. Jadi lebih mudah, nggak tergantung dari 3 komponen yang tadi tutup ini. Makanya untuk akad primary, khususnya perbankan, itu katanya memang lebih mudah daripada secondary saat ini. Karena kalau pemerintah kan lebih semuanya transparan ya, baik press list dan semuanya cara bayar dan appraisal segala itu pasti mereka sudah ada angkanya jelas gitu kan, sehingga tetap bisa berjalan di situasi seperti ini. Itu sih beberapa bank yang memberikan info ke kita seperti itu. Thank you, Bu. Oke, thank you Pak Yohan. Jadi memang dari pihak bank juga terutama untuk ke properti primary lebih didukung ya Pak ya jadinya ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir karena kita juga keterbatasan waktu. Ini sebenarnya ditanyakan sih lebih untuk ke Asya. Lagi ada promo apa? Saya sebenarnya nggak perlu ulang-ulang sih. Tadi sudah banyak disebut juga sama bapak-bapak kita. Jadi di Asya ini sedang lagi ada promo cuti bayar selama 3 bulan dan ada free booking fee ya selama bulan Mei ini. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang tertarik dengan produknya Asya, boleh silakan menghubungi kantor-kantor marketing ketiga bapak-bapak ini untuk tanya detailnya, bisa silakan langsung tanya. Nah, mungkin terakhir ada closing statement dari bapak-bapak, mungkin dari Pak Yohan dulu, silakan Pak, ada closing statement untuk sebelum kita mengakhiri acara ini,
Pak. Ya, baik Bu. Ya, closing statement-nya dari saya, pastikan bahwa situasi seperti ini kita harus punya 3 trik. Kalau saya punya 3 tips buat teman-teman semua, ya khususnya buat agent broker maupun juga konsumen, ya kita terima dulu situasi ini. Karena situasi seperti ini memang kita harus punya penerimaan yang cukup baik, supaya kita rubah mindset kita, karena situasi nggak bisa kita rubah. Karena ini juga situasi ini nggak ada yang bisa siap, nggak ada yang siap. Karena kalau orang bilang katanya ini Black Swan, Black Swan itu kayak angsa hitam yang memang nggak diduga. Tiba-tiba muncul dan nggak ada yang persiapan. Yang bisa kita lakukan adalah, yuk kita terima dulu. Yang kedua, yuk kita adjustable yang tadi disampaikan. Kita menyesuaikan dengan situasi seperti ini ya. Baik apapun juga perilaku mulai berubah, semua pemasaran pun juga berubah. Ya developer pun juga semua harus sama juga, harus berubah juga dalam konsep dan lain sebagainya. Pak Wilson. Dan yang ketiga, dengan 1 yang 2 ini kita sudah lakukan, yang ketiga kita bisa berakselerasi lebih cepat. Saya percaya yang cepat mengalahkan yang lama, yang produktif, yang kreatif mengalahkan yang biasa-biasa aja, yang proaktif dia mengalahkan yang aktif, dan yang biasa-biasa aja yang pasif. Nah, ini penting ya, Bapak, Ibu sampaikan bahwa situasi seperti ini, ayo kita sama-sama berjalan, bergerak, ya nggak bisa diam di tempat, apalagi saat ini kalau untuk properti ya udah times to buy, saatnya untuk beli. Ya, kita juga tahu, tadi Pak Wilson sampaikan tahun 98 sama ini, krisis orang yang beli krisis banyak kan cuan, ya kan? Banyak kan untung gitu kan, karena harganya fleksibel dan semuanya nggak terlalu naik banyak-banyak lah. Nah itulah yang menurut saya, ya pastikan nanti kalau Bapak Ibu butuh properti baik primary, secondary dan juga lelang segala, cari kami ada di Metro 2 JGC depan Ion Mall, ada juga di Metro 3 yang di ujung Menteng, dan di Harapan Indah, Kota Harapan Indah kita ada Metro. Itu aja mungkin dari saya, salam sehat, sukses dan luar biasa. Thank you, Pak Yohan. Nah, selanjutnya mungkin ada closing statement, Pak, dari Pak Hartono. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Kantor kita itu sangat dekat dengan Jakarta dan sangat Asia ya. Kita ada di Jakarta. Itu bisa dilihat di sini. Itu adalah kantor kita. Kita sangat membantu sekali untuk calon buyer untuk bisa merasa mudah dengan adanya kita, dengan beberapa sales marketing kita yang akan membantu mencarikan produk yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari para calon buyer ataupun investor yang akan melihat ataupun membeli rumah di Asia. Kita beberapa virtual showing unit ya dari Bu Bella yang sudah diberikan. Nah, itu bisa menjadi referensi untuk bagi para calon buyer untuk bisa menghubungi kita di nomor handphone yang tertera di depan ini, kemudian juga bisa menghubungi kita di Halo, Pak. Pak Hartono. IG ataupun bisa langsung datang ke kantor kita. Oke, Pak. Satu lagi, ini kalau bagi beberapa para pekerja yang sekarang lagi nganggur ataupun bisa dalam situasi ini lagi kena pemutusan hubungan kerja ataupun bisa untuk mau sama-sama belajar properti ataupun bisa belajar untuk bagaimana untuk menjadi sales properti yang bisa menjualkan Asia, bisa menghubungi kami karena kita ada kesempatan untuk training online untuk menjadi bagian sales Asia. Oke, Pak. Jadi Pak Hartono kebetulan buka rekrutmen, mungkin silakan kalau ada teman-teman yang sedang mencari lowongan pekerjaan, Pak Hartono lagi buka. Nah, mungkin terakhir Pak Wilson, Pak Wilson. Halo Bu Bella. Iya. Terakhir nih Pak, tolong Pak, kita dikasih closing statement apa nih Pak yang menarik dari seorang Pak Wilson? Oke, jadi menurut saya begini. Mari kita jadikan momentum COVID-19 ini sebagai pengalaman dan pembelajaran yang paling berharga buat diri kita masing-masing, supaya kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih siap dalam menghadapi apapun itu bentuk krisisnya. Terima kasih.
Oke, thank you Pak Wilson, thank you juga. Thank you. Oke, kebetulan waktu kita sudah habis juga. Terima kasih untuk para narasumber kita, Pak Yohan, Pak Hartono, Pak Wilson. Terima kasih sudah berbagi tips, info mengenai investasi yang menarik di masa pandemi ini. Ya, tadi kalau saya boleh sedikit rangkum, dari pembicaraan kita, selain tips untuk membeli properti, tentunya yang dilihat tadi developer, produk, ya, lokasi. Terus bapak-bapak ini juga menyebutkan it's time to buy ya Pak, jadinya ya saat ini ya untuk berinvestasi di properti karena harga juga lagi bagus gitu. Nah, mudah-mudahan dengan acara webinar sore hari ini mempermudah Bapak Ibu juga untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi, mau berinvestasi di dunia finansial ataupun di non-liquid seperti di properti. Mungkin singkat kata kami sudahi acara webinar hari ini. Thank you semuanya buat Pak Yohan, Pak Hartono, Pak Wilson. Thank you Bu Bella. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi Bapak Ibu di acara webinar kami selanjutnya. Silakan follow Instagram kami di Asia Jakarta untuk acara-acara lainnya. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan lain, mungkin seputar properti, bisa tanya langsung ke para pakar-pakar ini. Silakan hubungi ke kantor marketing bapak-bapak ini ya. Nah, oke. Akhir kata, sampai jumpa. Selamat sore. Dadah. Terima kasih.